Kalau mungkin pertanyaannya penting enggak sih ada Bawaslu, maka saya akan jawab penting. Kenapa? Wong ada Bawaslu pun masih banyak kecurangan, apalagi nggak ada. Salam awas, salam cerdas. Jumpa lagi dengan saya Denny Sanjaya di acara Rotasi Podcast. Podcastnya pengawas Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke, teman-teman, sahabat-sahabati. Kali ini tak kalah ketinggalan dari tamu-tamu yang sebelumnya. Kali ini kita datang tamu yang sangat spesial dari paling yang spesial itu. Jangan berlebihan Mas, biasa aja ya. Itu karena ya kita lihat itu dari atas sampai bawah itu waduh, gantengnya masyarakat seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, itu sebelum kita lanjut nih, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu kayak gitu. Untuk masnya itu siapa, alamatnya di mana, datang dengan siapa, semalam berbuat apa, seperti itu. Oke. Apa ndak dikenalkan sama acara itu aja lebih baik itu perkenalan sendiri Mas seperti itu. Oke. Biar teman-teman itu tahu lah. Baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Slamet Nur Rahim ya. Saya dari desa yang terpencil katanya ya, jauh di ujung timur sana, yaitu desa Preteng. Mungkin di mana itu Mas? Iya, masih ini memang dilema buat kami para pemuda bahwa banyak orang ngerti tentang desa Preteng. Makanya kami mencoba untuk bagaimana caranya wong ngerti desa Preteng seperti itu. Tempatnya ada di desa Preteng, kecamatan Pecalungan, berarti sebelah timurnya desa Kluwih. Jadi kalau mau ke Pecalungan pasti lewatnya desa Preteng. Nama Slamet Nur Rahim, biasa dipanggil Mas Slamet atau Mas siapa, atau punya nama? Kalau panggilan ya terserah yang manggil sih, tapi yang penting itu nama saya. Woi, seperti itu juga bisa ya Mas. Bisa, yang penting itu kan paham ya kan, seperti itu ya. Kalau tapi teman-teman biasanya manggilnya Kang Slem. Kang Slem. Oke, berarti ini Kang Slem aja. Oke, Kang Slem. Oke, itu teman-teman, beliau adalah Kang Slem. Tetapi sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita nonton video terlebih dahulu. Oke, ini bisa dilihat. Jeng. Oke, nah itu teman-teman pastinya sudah menyaksikan dan sudah melihat video yang sangat menarik sekali. Nah itu kan di dalam videonya itu sendiri ada Kang Slem juga, ada Kang Slem. Ya pastinya Kang Slem juga ikut berperan dan ikut menggagas seperti itu Mas. Bisa tolonglah jelaskan sedikit mengenai video tersebut itu apa gitu Mas, biar teman-teman sahabat-sahabat itu bisa tahu seperti itu. Baik,
Video yang disaksikan bareng-bareng itu adalah sedikit cuplikan tentang kegiatan kemarin pas 17 Agustus yang digagas oleh teman-teman IPNU PPNU Ranting Pretek bersama para pemuda desa tentunya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Itu bentuknya berupa sosiodrama tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi teman-teman mencoba untuk bagaimana secara mengenalkan sejarah Indonesia dengan cara yang berbeda. Kalau selama ini mungkin orang-orang kampung itu kan jarang membahas tentang sejarah, apalagi orang-orang yang pendidikannya mungkin kan kurang. Jadi kami mencoba untuk memperkenalkan ini loh sejarah Indonesia itu sebelum kemerdekaan ada apa aja, kemudian setelah kemerdekaan ada apa aja lah. Kami dikemas dengan sebuah drama sosio yang berjudul Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Oke Mas, nah itu kan tadi kan ya memberikan literasi lah kepada masyarakat. Nah dari Kang Slem sendiri itu sejak kapan masuk ke dalam dunia literasi seperti itu? Kalau pertanyaannya sejak kapan masuk ke dunia literasi, saya sendiri nggak tahu pastinya kapan saya masuk dunia literasi, tapi saya sudah tertarik tentang dunia literasi itu dari sejak kelas 2 MTS dulu. Saya tertarik tentang dunia itu, tapi karena memang dulu kekurangan waktu dan mungkin masih belum berani untuk mewujudkan keinginannya, jadi mungkin mulai aktif itu sekitar tahun 2018 saya mulai terjun aktif di dunia literasi. Nah itu kan tadi itu ya mengenal pingin itu dari kelas 2 MTS ya. Sekarang mulai aktif lagi tahun 2018. Nah itu kan dibalik keaktifannya kita, dibalik kita mengenal itu tentunya itu ada motivasi sih Mas, motivasi Kang. Kok dari tadi Mas itu sih Kang, Kang. Nah itu pasti ada motivasinya Kang. Nah itu dari Kang Slem sendiri motivasinya ikut bergerak di dalam dunia literasi itu apa seperti itu? Motivasinya apa ya? Karena saya mungkin orang yang tidak begitu pendidikan yang tinggi, saya nggak kuliah, saya cuma sebatas SMK, dan melihat di kampung itu kan masalah pendidikan terutama masih masalah utama, minat arah untuk masuk ke pendidikan itu kan kurang, apalagi tentang literasi seperti itu kan. Banyak di kampung-kampung saya terutama itu setelah lulus SD atau FI itu malah banyak yang menikah ya kan. Itu malah menjadi masalah lagi. Kenapa? Pemuda yang seharusnya menjadi generasi selanjutnya yang akan memimpin desa, menjadi perubahan, malah disibukkan dengan yang sudah rumah tangga. Akhirnya apa? Banyak desa-desa yang seharusnya itu maju dengan pemudanya malah ketertinggalan. Nah, aku mencoba untuk bagaimana sih bisa teman-teman terutama di kampung itu melek literasi. Nah, kami mencoba untuk di generasi mudanya, anak-anak muda, anak-anak kecil, kami mencoba untuk mereka biar senang dengan pendidikan. Alhamdulillah mulai sekarang sudah yang lulus SMK itu sudah mulai banyak, setingkat SMA bahkan yang kuliah juga banyak ya. Alhamdulillah sudah mulai ada perkembangan dan mulai pergerakan atau kegiatan di desa pun sudah mulai berkembang seperti itu. Nah, berawal dari situ aku mungkin masa sih pemuda kok anaknya kayak ngedok lantang tok. Masa sih orang-orang sing sumbangsih dengan desanya seperti itu. Harapannya gue biar pengalamannya bertambah, kemudian pola pikirnya berkembang ya kan, terbuka, semakin banyak melek literasi kan semakin banyak terbuka pemikirannya, harapannya bisa memajukan desa seperti itu sih. Oke, nah tadi kan ya, setelah kita melihat video yang diputar tadi itu kan ya menandakan bahwa Kang Slem sendiri selain aktif di dunia literasi juga aktif di teater seperti itu. Setelah kita menyimak yang tadi ya, video tadi itu banyak teman-teman lari-lari terus bisa ya acting seperti itu. Itu gimana sih Mas bisanya? Gimana sih Kang? Nah, gimana sih Kang? Kang, kok bisa antusiasme dari teman-teman dari masyarakat itu bisa dapat? Bagaimana caranya untuk mengajak yang seperti itu?
Kalau ditanya bagaimana cara mengajaknya, ya kita memanfaatkan psikologis seorang anak muda ya. Anak muda itu kan butuh eksistensi, butuh pengakuan dari masyarakat. Mereka butuh panggung untuk ini loh aku ini sepertinya. Kami mencoba memasuk ke itu. Makanya salah satu kami lewatnya kita manfaatkan yang namanya lewat Ibnu PPNU. Lah, pas kebetulan kemarin kita bentuknya adalah pakainya teater ya, seni peran seperti itu. Dan alhamdulillah mereka ya ada yang menolak ketika ada yang tertarik, tapi alhamdulillah banyak yang tertarik, banyak yang antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, cara mendekatinya kita lewat japri, kemudian tak diteleponi, bahkan tak parani ya sampai seperti itu. Demi apa? Ayo pemuda kita bergerak seperti itu. Jangan malu-malu untuk menunjukkan ekstensinya seperti itu. Oke Mas, nah dulu kan kalau dunia peran itu kan seni teater itu digunakan untuk mengkritik pemerintahan. Nah kalau Kang Slem sendiri mengamati di sekarang itu seni peran itu bagaimana Mas? Apakah masih sama dengan yang dulu, masih mengkritik dan sebagainya atau bagaimana? Kalau seni peran itu kan banyak ya, jenisnya ya, kayak komedi atau lah cuman kalau di desa itu kan ada ketoprak kalau zaman dulu kan ya. Kemudian ada kalau di TV itu ketemu genrenya apa. Kalau yang saya lakukan sama teman-teman memang fokusnya bukan ke masalah pemerintahan khusus, tapi ke masalah sosial, kritik sosial tentang apa sih yang terjadi di masyarakat itu, kemudian apakah mungkin yang lagi ramai itu apa, lah makanya itu digunakan untuk mengkritik sosial juga maksudnya. Kalau untuk mengkritik ya masih sih bisa sih, cuman bagaimana kita mengemasnya Kang Denny. Kita mau secara frontal atau secara keras atau mau lewat disisipkan lewat hibur-hiburan kan bisa. Cuman kalau masalah pengkritik ya semua orang kan sekarang bisa mengkritik. Apalagi di sosial media kan semua orang bisa mengatakan apapun tanpa kita takut karena kita kan nggak lihat wajahnya ya kan. Nah kalau mengkritik lewat seni peran ini kan kita kelihatan, oh yang ngetik ini wajahnya ini kan kelihatan. Makanya sarana menurut saya ya, sarana paling bagus itu ya lewat seni peran, lebih aman kita menyisipkannya. Tergantung tadi situ pesannya itu tergantung yang mendengarkan, siapa yang menonton, tergantung usianya juga. Anak kecil nanti melihatnya apa, kemudian yang remaja lihatnya apa, dewasa juga melihatnya apa. Anak kecil lihatnya paling rame lucunya ya kan itu. Kalau anak yang remaja seperti itu kan lihatnya wah pemerannya ganteng-ganteng ya, cantik ya seperti itu. Nanti yang lebih paham, lebih dewasa lagi, lebih tua, lebih paham lagi. Pun demikian dengan status pendidikannya. Semakin tinggi pendidikannya kan semakin orang semakin mengerti oh maksudnya ini. Maksudnya itu mengkritik ini ya, tentang keadaan di sini. Ya mungkin peran juga bisa disampaikan, bisa diekspresikan lewat itu, mengkritik pemerintah itu sebagai sarana lah seperti itu. Nah terkait tadi dunia peran ya pastinya dong kalau ini ditanyakan anak aktivis seni itu tahu nggak tentang politik? Kang, tahu nggak sih? Aduh, ini kalau bahas politik ini sebenarnya kayak saya dan teman-teman itu agak sedikit menjaga jarak tentang politik. Tapi ini politik yang politik praktis ya dalam artian. Kalau masalah politik, semua orang itu berpolitik. Menurut saya seperti itu. Tergantung kita dalam bidang apanya. Tapi kalau khusus untuk yang maksudkan ini politik apa maksudnya lebih biar spesifik jawabannya. Nah itu ya politik kita lah dalam pemiluan seperti itu. Oh, seperti itu ya. Memang teman-teman saya dan teman-teman mencoba untuk menjaga jarak tentang politik itu, karena kami nggak mau nanti dilabeli sebagai alat politik dalam tanda kutip ya, saya nggak mau seperti itu. Nya tahu tapi tidak ikut campur dalam hal itu. Nah tadi kan mengenai politik ya Kang. Nah pasti tentunya Kang Slamet sendiri nih sebagai pegiat literasi dan seni itu tahu Bawaslu nggak? Bawaslu itu badan pengawas pemilu ya? Pemilihan umum. Oh iya. Nah itu lah kalau menurut Kang Slem sendiri
Bawaslu itu seperti apa perannya? Apakah udah oke atau bagaimana seperti itu? Kalau ditanya sudah oke Pak tidak kan itu kan setiap orang beda-beda, ya kan. Cuman kalau mungkin pertanyaannya penting enggak sih ada Bawaslu, maka saya akan jawab penting. Kenapa? Wong ada Bawaslu pun masih banyak kecurangan, apalagi nggak ada seperti itu, ya kan. Kalau masalah kinerjanya, ya saya nggak bisa menilai keseluruhan, dan artian pasti baik lah, masa nggak baik ya kan. Udah ada undang-undang, ada peraturannya, kan baik. Ada pun misalnya ada kurang itu kan ya namanya kan nggak ada yang sempurna seperti itu. Oke, nah tadi kan ya, Kang Slem bilang mengenai Bawaslu itu sangat penting ya dalam dunia kita, demokrasi kita. Nah kalau Kang Slem sendiri selama ini di dunia seni itu ada nggak sih politik di dunia seni sendiri seperti itu? Ya pastinya teman-teman itu sahabat-sahabat itu pastinya pengen tahu lah dunia seni itu seperti apa gitu, apa ada politiknya atau enggak seperti itu loh. Ini sebenarnya berat ya pertanyaan seperti ini karena saya sendiri kan belum begitu ahli dalam seni sesungguhnya ya, bagi pelaku seni yang sudah senior. Kami hanya belajar masih awam lah seperti itu. Cuman berpolitik itu kan berbagai cara untuk menyampaikannya. Salah satunya bisa lewat seni juga. Tergantung pegiat seni itu bersama dengan siapa. Bisa saja kok Kang Denny misalnya seorang politikus mengajak pegiat seni untuk memerankan, kemudian di situ disisipkan dengan agenda jenengan juga bisa kok. Atau mungkin seni itu juga sebagai pengontrol dan artinya sebagai pengkritik juga bisa. Nah, tergantung kitanya itu maunya seperti apa, dibawa kemana ya kan berperan itu bersandiwara. Kita mau sesuai dengan kita ideologinya apa. Misal ketika kelompok seni itu tidak ingin ikut campur dalam dunia politik praktis, maka kita akan menjauhinya. Tapi ketika kita memang itu tidak masalah ketika dibuat berpolitik, ya itu kita bisa seperti itu. Tergantung kalau dalam drama itu naskahnya tentang apa ya kan. Kita mau memerankan apa ini gitu. Misal aku mau mempromosikan Kang Denny sebagai calon misal, ya bisa juga seperti itu. Berarti intinya itu tergantung dengan naskah atau perannya mau dibawa ke apa seperti itu. Cuman yang saya tahu banyak kok ya yang seni itu lebih menjaga ke yang praktisnya, lebih menjaga seperti itu, lebih menjauhi seperti itu. Cuman kalau untuk sebagai sosialisasi mungkin misalnya kan Badan Pengawas Pemilu ya, satunya kan kalau tidak salah tentang bagaimana cara kita mengatasi kecurangan, salah satu kan politik uang seperti itu kan. Kita bisa disisipkan di situ kita main teater kemudian bahwa politik uang itu tidak bagus loh, tidak benar loh sebenarnya. Kita sangat bermasalah bisa. Kalau untuk kepentingannya umum itu menurut saya tidak masalah kan Kang Denny. Tapi kalau untuk yang pribadi dalam artian sosok itu kebanyakan lebih menjaga jarak seperti itu. Oke, berarti untuk ke depan nih bisa dong Kang kita proses bareng ya seperti tadi proses, tapi tentang tentang sosialisasi dan sebagainya. Bisa sekali seperti itu. Nah, terkait seni nih Kang, seni itu kan budaya yang harus dilestarikan. Nah, dari Kang Slem sendiri itu kan pegiat literasi dan seni. Nah, dari dinas terkait atau pemerintah terkait, karena mungkin Kang Slem itu condongnya aktif di desa, pemuda desa itu ya setahu Kang Slem dari pemerintah setempat itu menanggapi dengan aktifnya pegiat seni itu seperti apa kayak gitu Kang? Salah satu motivasi kami kenapa kok kita bersuara katakanlah berekspresi lewat seni adalah salah satu mengkritik itu Kang. Itu yang disampaikan pertanyaan sebelumnya bahwa bisa nggak sih seni itu sebagai pengkritik sosial ya kan? Bisa sekali. Makanya untuk khususnya dari saya ya, pemerintahnya kalau masalah ini tidak kurang peduli tentang masalah ini. Tapi menurut saya tidak masalah. Kenapa? Ya mungkin saya husnudon saja ya. Mungkin pemerintah sibuk dengan urusannya, ya tidak begitu
kami nggak diperhatikan pun bisa berjalan. Kan artinya seperti itu. Yang penting kami bereksistensi, kita berkreasi, kita menyampaikan apa yang menjadi keluh masyarakat. Ya, untuk itu nanti biasanya pemerintah itu ketika sudah besar baru melihat, tapi kalau kecil belum dilihat. Kok ada keuntungan ya biasanya digendeng, kan kalau tidak ya diabaikan. Tapi tidak masalah sih itu. Kita jalan sendiri-sendiri, maksudnya yang penting nggak saling mengganggu, nggak saling merugikan, ya enggak ya masalah. Yang penting itu prosesnya tadi ya Kang. Prosesnya tadi itu. Nah, oke Kang, tadi udah bahas literasi, terus seni peran, seni teater dan sebagainya. Berarti ya seperti tadi besok kapan-kapan ya Kang Slem dan teman-teman mungkin bisalah berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Batang untuk membuat pemeranan apa? Sosialisasi mengenai kepemiluan, mengenai seperti tadi permasalahan money politik dan sebagainya seperti itu. Nah, itu sih. Terus yang terakhir bisa nggak Kang Slem buatlah puisi sedikit-sedikit buat kita mengenai dunia kepemiluan atau buat Bawaslu lah. Harus puisi ya? Bisanya apa? Selain apa ya? Bisa apa sih? Puisi. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tugasmu mengawasi, bukan milu-milu. Independen, harusnya seperti itu sih. Nah, sebelum kita tutup nih, ada hadiah dari Bawaslu Kabupaten Batang buat Kang Slem yang sudah menyempatkan waktu buat bincang-bincang lah dengan kita seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, sebenarnya bukan beberapa pertanyaan sih, cuma satu. Kalau satu bisa jawab itu ya langsung dikasih hadiahnya. Kalau nggak bisa jawab langsung tanya lagi. Seperti itu. Oke, ini pertanyaannya simple, aturannya dijawab maksimal 2 detik. Berarti setelah menyebutkan soal langsung dijawab. Oke, sudah siap? Siap, yuk. Oke. Kura-kura ninja itu katak atau kodok? Kura-kura. Oke. Betul. Jawabannya betul. Terima kasih. Selamat Anda mendapatkan ini. Wah, terima kasih sekali. Soalnya sebelumnya itu kalau dijawab kodok, katak, kura-kura ninja itu kodok atau intinya katak. Fokus itu ya, kura-kura. Intinya itu fokus seperti Bawaslu Kabupaten Batang itu fokus mengawasi seperti itu. Semoga tetap aman. Nah, itu sebelum kita tutup lagi nih Kang. Nah, pastinya dari Kang Slem itu maulah memberikan pesan dan pesan, jangan pesan dan pesan untuk pemuda-pemuda yang aktif di desa seperti itu ya, baik pesannya itu mengenai mengawasi atau aktif atau apa itu terserah. Oke, terima kasih untuk teman-teman pemuda yang ada di desa. Masa depan desa dan bangsa itu ada di tangan pemuda. Kalau mungkin kita tidak suka dengan yang namanya pemimpin yang tidak seperti amanah, maka kita awali dengan diri kita dulu. Kita awasi bareng-bareng, kita kawal bareng-bareng tentang namanya pemilihan pemimpin. Salah satunya indikasi adalah bagaimana kita menciptakan pemilu yang adil dan jujur seperti itu kan. Kita lawan politik uang yang kita sudah tahu, kita mungkin ingin perubahan, maka kita ubah dari diri kita sendiri. Ketika ada sebuah calon pemimpin yang katakanlah berbuat curang, kita awasi bareng-bareng. Kita walaupun kita mungkin secara tidak terlembaga pemuda itu, kita awasi bareng. Jangan mau kita memilih pemimpin yang pakai politik uang seperti itu. Intinya pemuda adalah ya harapan bangsa ya dari pemuda. Jadilah pemuda yang aktif, cerdas dan kreatif. Wow, luar biasa. Nah, itu untuk teman-teman pemuda yang ada di desa itu bisa didengarkan. Mari kita awasi bareng-bareng seperti itu. Oke, sebelum kita tutup ya, untuk teman-teman sahabat-sahabati yang mau request mengenai siapa tamu yang akan kita undang itu bisa klik komen di bawah seperti itu. Oke?
Oke, terima kasih untuk Kang Slem. Semoga sama-sama. harinya menyenangkan dan ke depan bisa terus aktif dalam dunia literasi dan seni. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.